Sistem ekonomi tradisional yang pertama ya. Sistem ekonomi tradisional ini boleh dikatakan adalah sistem ekonomi yang masih berbasis kepada budaya. Orientasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi biasanya dalam sistem ekonomi tradisional ini digunakan oleh orang-orang yang masih hidupnya primitif ya. Jadi sistemnya itu masih barter, dia tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, dia beternak ya hanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun ada lebihan, biasanya ditukarkan dengan orang lain yang misalnya petani yang memiliki beras gitu. Jadi dia tukar-menukar. Ya petani dia menanam padi bukan untuk dijual, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu. Ini sistem ekonomi tradisional ya. Dia masih berbasis budaya. Ciri sistemnya tadi sudah tersirat yang Ustazah jelaskan. Yang pertama, pengaruh norma adat dalam mengatur kegiatan ekonomi sangat kuat ya. Yang kedua, dia belum mengenal uang. Nah, itulah tadi kenapa dia orientasinya melakukan kegiatan ekonomi adalah hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Bukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain pun jika dia memiliki kelebihan misalnya yang dia konsumsi sedikit nih, masih ada sisa. Biasanya dia akan melakukan barter, bukan dengan jual beli gitu ya. Tidak berorientasi pasar hanya untuk kebutuhan pribadi gitu ya, tidak mencari keuntungan dia. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan sistem ekonomi tradisional ini yang pertama mandiri ya. Jadi dia ya swasembada pangan, dia memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu. Mandiri memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak terjadi eksploitasi berlebihan karena bukan untuk usaha gitu. Karena dia tidak berorientasi pada keuntungan, hanya untuk kebutuhannya sendiri, maka tidak terjadi eksploitasi berlebihan gitu ya. Yang kedua, kekurangan adanya dorongan maju gitu ya. Jadi karena dia masih sistemnya primitif sekali, masih sistem barter, jadi dorongan untuk maju gitu ya, daerahnya itu sangat sulit. Karena apa? Karena sistemnya masih sistem berbasis yang primitif gitu ya. Hanya untuk kebutuhan sendiri, tidak untuk dijual belikan. Akhirnya apa? Ya orientasinya ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemajuan gitu ya. Kita lanjut. Tadi sistem ekonomi tradisional, sekarang sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar nih banyak istilah lainnya. Ada sistem ekonomi bebas dan liberal. Ini sama ya, pasar, bebas, dan liberal. Jadi nanti kalau ada soal yang cuma meminta apa itu sistem ekonomi bebas ya, sistem ekonomi bebas itu sama dengan pasar dan liberal ya. Jadi tidak perlu bingung menjelaskannya. Sistem ekonomi pasar dan bebas atau liberal ini dia menyerahkan sepenuhnya mekanisme perekonomian kepada masyarakat. Pemerintah itu hanya sebatas mengawasi saja, sementara seluruhnya itu dibebaskan kepada masyarakat. Mekanisme permintaan dan penawarannya ya. Ciri-cirinya, yang pertama hak milik pribadi diakui, ya. Yang kedua bebas berusaha dan bersaing. Yang ketiga, orientasi produksi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya berbanding terbalik dengan tradisional tadi ya. Kalau tradisional tadi kan dia lebih kepada untuk kebutuhan pribadi. Kalau ini memang betul-betul mencari untuk keuntungan pribadi sebesar-besarnya gitu ya. Yang keempat, mekanisme pasar sepenuhnya tanpa campur tangan pemerintah. Jadi diserahkan. Jadi harga barang itu tergantung kepada permintaan dan penawaran yang terjadi di dalam pasar gitu ya. Ini yang disebut dengan sistem ekonomi pasar atau bebas atau liberal. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Tapi setiap sistem ekonomi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Yang jelas karena dia bebas mencari keuntungan. Nah, kalau dia bebas mencari keuntungan kan biasanya bersaing ya, bersaing antara satu produk dengan produk lainnya. Untuk bersaing itu, maka diharuskan untuk memproduksi barang dengan kualitas terbaik tapi harganya bisa bersaing gitu. Kualitasnya bagus, harganya bersaing. Nah, inilah yang menyebabkan bisa terjadinya kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Karena apa? Ingat, pertumbuhan ekonomi ini adalah kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, semakin tinggi jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya semakin baik. Karena sistem ekonomi pasar ini orientasinya adalah keuntungan, mereka akan berlomba-lomba untuk menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik, harga bersaing, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih maju gitu ya. Kekurangannya apa?
Karena ada hak milik pribadi ini, maka biasanya yang memiliki modal adalah kaum borjuis atau kaum yang berduit, orang-orang yang memiliki uang, yang memiliki modal. Sementara orang yang tidak punya uang, tidak punya modal, biasanya hanya menjadi buruh. Nah, inilah yang bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi. Nah, biasanya ekonomi pasar ini bisa menyebabkan orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin miskin gitu karena adanya ketimpangan ekonomi tadi. Kalau dia tidak bisa bersaing, kalau dia tidak bisa punya modal, maka dia akan menjadi kalangan bawah gitu ya. Kita lanjut ke sistem ekonomi terpusat atau